Bayangkan sebuah kerajaan yang berdiri di tepi Selat Malaka menjadi pusat perdagangan yang ramai, tempat berkumpulnya para pedagang dari berbagai belahan dunia. Namun, bukan hanya emas dan rempah-rempah yang diperjualbelikan di sana, tetapi juga sebuah keyakinan baru, Islam. Bagaimana mungkin sebuah kerajaan yang dahulu hanyalah sebuah pelabuhan kecil berubah menjadi mercusuar Islam di Asia Tenggara? Apa yang membuat Samudra Pasai begitu berpengaruh dalam sejarah penyebaran Islam di Nusantara? Mari kita telusuri jejak kejayaan Samudra Pasai, kerajaan pertama di Nusantara yang menerapkan Islam sebagai fondasi pemerintahannya dan mengubah wajah kepulauan ini untuk selamanya. Selamat datang di channel YouTube Jejak Waktu. Sejarah mencatat bahwa Samudra Pasai berdiri pada akhir abad ke-13. Pendiri kerajaan ini adalah Meurasilu, seorang pemimpin lokal yang kemudian masuk Islam setelah berinteraksi dengan para pedagang Muslim dari Gujarat dan Timur Tengah. Setelah memeluk Islam, ia mengganti namanya menjadi Sultan Malik Al-Saleh dan mendirikan sebuah kerajaan Islam pertama di Nusantara. Samudra Pasai berkembang pesat karena letaknya yang sangat strategis, tepat di jalur perdagangan internasional. Pedagang dari Arab, Persia, Gujarat, dan Tiongkok singgah di pelabuhan ini untuk memperdagangkan rempah-rempah, kain sutra, emas, dan tentu saja ajaran Islam. Seiring waktu, bukan hanya perdagangan yang berkembang, tetapi juga pendidikan Islam. Masjid-masjid mulai berdiri, hukum Islam diterapkan, dan kerajaan ini menjadi tempat berkumpulnya para ulama dari berbagai belahan dunia. Pengaruhnya begitu kuat sehingga Islam menyebar ke berbagai pulau di Nusantara melalui jalur perdagangan dan dakwah. Samudra Pasai bukan hanya pusat perdagangan, tetapi juga pusat keilmuan Islam. Ibnu Battuta, seorang musafir dari Maroko yang mengunjungi Pasai pada abad ke-14, menyebutkan bahwa masyarakat di kerajaan ini sangat religius, dengan hukum Islam yang ditegakkan secara ketat. Masjid dan madrasah didirikan untuk mengajarkan ilmu fikih, tafsir, dan hadis. Ulama-ulama dari Timur Tengah datang untuk mengajar, sementara pelajar dari berbagai daerah di Nusantara datang untuk menuntut ilmu. Bahkan, Samudra Pasai mencetak mata uang emas bertuliskan kalimat tauhid, sebuah bukti nyata bahwa Islam telah menjadi identitas kerajaan ini. Tidak heran jika dari sini ajaran Islam mulai menyebar ke berbagai pulau di Nusantara. Selain melalui perdagangan, penyebaran Islam juga dilakukan oleh para ulama yang berasal dari Samudra Pasai. Mereka menyebarkan Islam ke berbagai wilayah, termasuk Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan bahkan ke bagian timur Nusantara. Metode dakwah mereka sangat efektif
karena tidak dilakukan dengan paksaan, melainkan dengan pendekatan budaya. Para ulama mempelajari adat istiadat masyarakat setempat, lalu memasukkan nilai-nilai Islam ke dalamnya. Salah satu metode yang digunakan adalah melalui kesenian, sastra, dan hikayat. Kitab-kitab Islam mulai diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, termasuk kitab fikih dan tasawuf. Hikayat dan syair-syair bernafaskan Islam mulai populer dan menjadi media dakwah yang efektif. Metode ini kemudian diadopsi oleh para wali songo di tanah Jawa, yang menggunakan pendekatan serupa untuk mengislamkan masyarakat setempat tanpa menghilangkan tradisi mereka. Samudra Pasai juga menjalin hubungan erat dengan kerajaan-kerajaan Islam lain di dunia. Kesultanan Malaka, yang nantinya menjadi pusat Islam yang lebih besar, banyak belajar dari Samudra Pasai dalam hal administrasi dan penerapan hukum Islam. Selain itu, kerajaan ini memiliki hubungan diplomatik dengan Kesultanan Mamluk di Mesir dan Ottoman di Turki. Bahkan, para pedagang Muslim dari Timur Tengah sering singgah di Samudra Pasai, membawa ilmu pengetahuan dan ajaran Islam yang semakin memperkaya pemahaman masyarakat setempat. Hal ini membuktikan bahwa Samudra Pasai bukan hanya pusat Islam di Nusantara, tetapi juga bagian dari jaringan besar dunia Islam yang tersebar dari Timur Tengah hingga Asia Tenggara. Sebagai pusat perdagangan, ekonomi Samudra Pasai sangat maju. Letaknya yang strategis di Selat Malaka menjadikannya pintu gerbang perdagangan antara Asia Timur, India, Timur Tengah, dan Eropa. Sultan Malik Al-Saleh menerapkan kebijakan ekonomi yang cerdas. Pajak pelabuhan diberlakukan untuk kapal-kapal asing, sementara mata uang emas dicetak sebagai alat transaksi resmi. Dengan adanya kebijakan ini, Samudra Pasai mampu mempertahankan kestabilan ekonomi selama beberapa abad. Selain itu, politik kerajaan juga sangat kuat. Untuk menjaga stabilitas, Samudra Pasai menjalin persekutuan dengan kerajaan-kerajaan Islam lainnya, dan bahkan mengirim diplomat ke berbagai negara untuk menjalin hubungan dagang dan politik. Namun, kejayaan Samudra Pasai tidak bertahan selamanya. Pada abad ke-15, kerajaan ini mulai mengalami kemunduran akibat beberapa faktor. Pertama, ancaman dari kerajaan Hindu-Buddha seperti Majapahit. Ekspansi Majapahit ke wilayah Sumatera menyebabkan ketidakstabilan politik di Samudra Pasai. Kedua, serangan Portugis. Setelah berhasil menaklukkan Malaka pada tahun 1511, Portugis mulai menyerang kerajaan-kerajaan Islam di sekitarnya, termasuk Samudra Pasai. Ketiga, persaingan dengan Kesultanan Aceh. Seiring dengan berkembangnya Aceh sebagai pusat Islam baru, Samudra Pasai mulai kehilangan pengaruhnya. Akhirnya, kerajaan ini jatuh ke tangan Kesultanan Aceh pada abad ke-16 dan kehilangan statusnya sebagai pusat Islam utama di Nusantara. Meskipun kerajaan ini runtuh, warisan keislamannya tetap hidup dan diteruskan oleh kerajaan-kerajaan Islam lainnya di Indonesia.
Warisan Samudera Pasai tetap hidup hingga kini. Sistem pemerintahan berbasis Islam yang pertama kali diterapkan di Pasai menjadi model bagi kerajaan-kerajaan Islam lainnya di Indonesia. Selain itu, banyak peninggalan sejarah dari Samudera Pasai yang masih bisa ditemukan hingga sekarang, seperti makam Sultan Malik Al-Soleh dan naskah-naskah Islam kuno yang ditulis oleh ulama Pasai. Tidak hanya itu, peran Samudera Pasai dalam penyebaran Islam tetap dikenang sebagai titik awal Islamisasi Nusantara, yang pada akhirnya membentuk identitas Muslim di Indonesia saat ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah peran Samudera Pasai cukup besar dalam sejarah Islam di Nusantara? Jika kalian ingin tahu lebih banyak tentang sejarah Islam di Indonesia, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.